ada di 10 hukum Tuhan. Tetapi jikalau orang itu nantinya masuk ke suatu kedinasan tentara dan diharuskan berperang, otomatis kan nantinya dia mau nggak mau membunuh juga. Nah, apakah orang tersebut bisa dikatakan berdosa atau bagaimana? Karena itu memang bagi dia kan ya karena keharusan panggilan dinas istilahnya seperti itu. Ya sebetulnya kalau dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah, kan itu kan ada tugas yang diberikan pemerintah. Ya, nampaknya itu selesai di situ. Ya, toh saya harus tunduk pada pemerintah, apalagi dalam kedinasan dan seterusnya. Nampaknya bebannya di pemerintah, gitu loh. Cuma sebagai individu, waktu dia mendaftar menjadi tentara itu dia tahu enggak, gitu loh, bahwa tugas itu akan ke sana. Ya, kan itu kan pilihan dia, resiko dia, semacam itu. Ya, itu kan bukan satu-satunya panggilan untuk mengabdi pada negara. Ya, jadi ada risiko, semua pilihan itu ada risiko. Alkitab itu tidak memberikan abu-abu, dilarang membunuh kecuali. Ya, itu tidak ada. Kecuali maunya dilarang membunuh kecuali kepepet. Tidak ada itu. Ya dilarang membunuh, ya tidak boleh membunuh, titik. Semacam itu. Makanya kembali ke pribadi, kamu tahu loh risiko untuk mengambil satu pilihan itu. Jadi apapun itu karena itu sudah suatu pilihan dengan risiko apapun juga. Ya, memang ada risiko. Yang kedua, di militer itu kan tidak semuanya harus bawa bedil. Kan itu toh. Gitu loh. Jadi tentara umpamanya dia seorang dokter, ya, untuk merawat yang sakit atau bagian itu kan masih ada peluang-peluang semacam. Tapi semua tadi keputusan untuk berkarir itu ada konsekuensi. Nah sedangkan untuk membunuh itu tidak hanya wilayah tentara. Dalam kitab perjanjian baru membenci saja sudah membunuh. Kan gitu toh. Kita membenci atasan kita atau membenci bawahan kita, bawa orang kan sudah kategorinya sama. Berarti sama kayak kita misalkan ini kan namanya pekerjaan. Kita bekerja sebagai seorang debt collector. Kita kan tidak diperbolehkan kadang-kadang orang kalau melakukan penagihan otomatis kasar, keras dan sebagainya, marah atau bisa dikatakan dia ya kalau enggak bisa kontrol kan keluar kata-kata yang kurang berkenan. Apakah itu juga memang ataupun kita dilarang untuk marah. Kalau kita dilarang marah otomatis kan uangnya enggak keluar dan itu berhubungan dengan pekerjaan kita nantinya. Kalau seperti itu? Loh marah itu enggak dilarang. Marah itu enggak dilarang. Gitu. Yang dilarang itu pemarah. Marah itu tidak dilarang sejauh memenuhi persyaratan tidak berbuat dosa, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam. Marah oke. Dan marah itu untuk tujuan kebaikan. Apakah debt collector itu mesti harus marah? Kalau nggak marah nggak keluar biasanya. Ya enggak selalu lah. Kalau orang itu belajar psikologi, mempengaruhi orang kan lebih mudah lah kalau psikologi. Ya toh, menggunakan akal, okol. Ya toh, akal bagaimana orang itu mengadakan pendekatan secara persuasif seperti apa. Ini kan ada cara-cara yang semacam itu. Kadang-kala orang itu juga bisa membayar karena hatinya lilih kan dia bisa. Kan itu toh, tidak harus dengan kekerasan tapi keputusan apapun ada konsekuensinya gitu loh. Ya, jadi di sini orang Kristen itu bagaimana kita ya, dalam berkarir ya tentu harus dihitung dengan benar seperti apa gitu. Toh pemerintah kan juga mengatur untuk sebagai seorang debt collector itu kan tidak lepas dari hukum. Ada tindakan-tindakan tidak menyenangkan, ada hukum yang mengatur. Ya, gitu. Perampasan pun sudah itu haknya polisi dan seterusnya itu diatur begitu.